Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang manfaat komputer. Lahirnya teknologi komputer merupakan kemajuan teknologi yang canggih, bahkan menjadi suatu karakteristik yang tidak bisa diabaikan dalam keseluruhan hidup modernisasi dan akselerasi saat ini dan di masa depan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam memproseskan dan pembuatan keputusan manajerial bukan lagi sebagai keharusan mendesak, melainkan juga menjadi kebutuhan mutlak bagi semua orang. Komputer merupakan media yang dapat membantu pembelajar untuk belajar secara individual. Proses pembelajaran pada awalnya adalah dengan ceramah dari pengajar dengan bantuan peralatan seperti papan tulis, kapur, gambar, atau model. Kemudian, teknologi berkembang menjadikan pengajar bisa memberikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang sederhana seperti overhead projector atau bisa disingkat dengan OHP, slide atau film. Pemberian materi pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan hasil rekayasa teknologi tinggi atau high-tech seperti penggunaan satelit, televisi, radio, atau telekonferensi untuk program pembelajaran digital seperti adanya komputer assisted instruction. Pengajar mempresentasikan melalui komputer dengan menggunakan e-learning. E-learning memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena tampilan-tampilan dari layarnya bisa dibuat dengan berbagai variasi yang menarik. Kehadiran komputer dan aplikasinya sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi ini dapat merubah paradigma sistem pembelajaran yang semula berbasis tradisional dengan mengandalkan tatap muka beralih menjadi sistem pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, langkah-langkah memanfaatkan komputer dalam menjalankan peran dan yang penting sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran yaitu 1. Menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. 2. Membuat isi pembelajaran dan menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap metodologi yang ada atau secara konvensional untuk menentukan di mana komputer bisa digunakan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan tujuan pembelajaran atau untuk memperbaiki kekurangan metodologi tersebut untuk memaksimalkan penggunaan komputer dengan lebih efektif. Yang keempat, untuk merancang proses pembelajaran serta operasionalnya. Keterampilan penggunaan menggunakan suatu teknologi merupakan salah satu dalam menentukan keberhasilan teknologi tersebut. Begitu juga dengan menggunakan komputer dalam proses pembelajaran digital. Selanjutnya, pembelajaran komputer untuk pengajar dan pembelajar. Pembelajaran komputer untuk pengajar, salah satu ciri pengajar yang profesional adalah mempunyai berbagai keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan proses pembelajaran yang efektif. Semua ini dapat dicapai apabila pengajar dapat mengelola kelas dengan efektif, karena pengelolaan kelas yang efektif akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif juga. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan seorang pengajar dalam menggunakan multimedia komputer, yaitu 1. Pengoperasian dan pemeliharaan hardware. Pengajar perlu mengetahui cara mengoperasikan komputer yang digunakannya, termasuk pengetahuan komponen-komponen penting dalam sebuah komputer serta fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang pemilihan software. Pengajar perlu mempunyai pengetahuan tentang pemilihan software yang sesuai untuk pembelajaran. Apalagi saat ini semakin banyak software pembelajaran yang dikeluarkan di pasaran. Yang ketiga,
Integrasi pembelajaran melalui komputer dalam kurikulum. Pembelajaran melalui komputer memerlukan banyak pilihan pembelajaran seperti tutorial, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Pengajar perlu mengetahui dan menentukan pilihan tersebut dalam pembelajaran dan kurikulum. Keempat, teknik-teknik pembelajaran menggunakan komputer. Pengajar perlu mengetahui cara melaksanakan proses pembelajaran melalui komputer dengan software yang digunakannya. Pengajar perlu memahami perbedaan perannya di dalam pembelajaran yang menggunakan komputer dibandingkan dengan pembelajaran konvensional secara tatap muka. Yang kelima, peka dengan perkembangan teknologi terkini atau up to date. Pengajar harus peka dengan perkembangan teknologi terkini dan produk-produk terbaru di pasaran, terutama untuk memperluas wacana dan wawasannya tentang perkembangan teknologi informasi dan teknologi pembelajaran terkini. Pembelajaran komputer untuk pembelajar. Sebelum menggunakan komputer dan softwarenya, pembelajar perlu memiliki urutan keterampilan berikut ini. 1. Pengetahuan tentang komputer dan cara pengoperasiannya. Pembelajar perlu mengetahui komponen-komponen komputer dan fungsinya. Pembelajar pun perlu mengetahui cara berkomunikasi melalui komputer dan sebaliknya, cara komputer berkomunikasi dengan mereka pada layar monitor. Kemudian yang kedua, kemampuan mengoperasi software yang digunakan. Software yang beredar di pasaran adalah pengguna yang bersahabat atau user-friendly, termasuk pula software multimedia in education. Namun, dalam keadaan tertentu, pembelajar memerlukan penjelasan dari pengajar untuk mengetahui tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang operasi dan peraturan-peraturan keselamatan. Pembelajaran dengan menggunakan komputer harus terjamin keamanan dan keselamatannya bagi pembelajar, karena yang komputer sudah dirancang dengan ciri-ciri keselamatannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, literasi teknologi. Tujuan kebijakan dari pendekatan literasi teknologi adalah untuk memungkinkan peserta didik, tenaga kerja, dan warga negara untuk menggunakan TIK dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan keterlibatan, membuat sumber daya berkualitas tinggi, dan meningkatkan keterampilan keaksaraan. Pengajar harus menyadari akan tujuan tersebut dan dapat mengidentifikasi komponen program pembaharuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan kebijakan ini. Pada tahap awal pengembangan, kompetensi pengajar yang terkait dengan pendekatan penguasaan teknologi yaitu keterampilan keaksaraan dasar digital dan masyarakat digital, kemampuan untuk memilih dan menggunakannya sesuai pendidikan tutorial, permainan, multimedia, dan konten web di laboratorium komputer atau dengan fasilitas ruang kelas terbatas. Selanjutnya, pendalaman pengetahuan. Tujuan dari pendekatan pendalaman pengetahuan adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa, tenaga kerja, dan masyarakat untuk menambah nilai dan ekonomi dalam menerapkan pengetahuan yang kompleks pada mata pembelajaran sekolah, pada masalah yang memiliki prioritas tinggi yang sedang dihadapi dalam situasi dunia nyata saat ini, masyarakat, dan dalam kehidupan secara umum. Hal tersebut mungkin berhubungan dengan lingkungan, keamanan pangan, kesehatan, dan resolusi konflik. Dan yang terakhir, penciptaan pengetahuan. Tujuan dari pendekatan penciptaan pengetahuan adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan membuat siswa, tenaga kerja, dan masyarakat yang terus-menerus terlibat dan bermanfaat dari penciptaan pengetahuan, inovasi, dan pembelajaran seumur hidup. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan menghaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.